lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. Kali ini kita ditemani oleh dua saudara kita yang sangat luar biasa. Inilah mereka yang berprestasi dari muda. Wah, luar biasa banget ini. Ada yang pertama bernama Marco, yang kedua dengan John Hansen. Wah, mungkin bisa cerita sedikit dulu nih. Sekarang kelas berapa, umur berapa, terus kurang lebih apa aja prestasi yang udah dicapai, ya. Oke, mulai dari siapa? Marco dulu? Oke. Marco dulu. Oke, Marco. Perkenalkan, nama saya Marco Samuel. Saya kelas 11, kelas 2 SMA lebih tepatnya. Saya umurnya 16 tahun. Wow. Dan saya dari sejak SMP sampai SMA suka ikut lomba matematika. Khusus matematik? Iya. Terus sudah berapa piala nih atau berapa penghargaan? Gak peduli yang 2, 3 atau 1 yang se-Indonesia atau apa. Kalau di jumlah berapa nih kira-kira? Kalau matematika kurang lebih ada sekitar 4. Ya. Yang bagus, yang penting, yang sampai puncak ya. Iya. Tapi yang menang-menang kan banyak kan pasti? Iya. Iya. Itu yang dari SMP juga ada pernah menang. Iya, udah banyak berarti ya. Oke, kalau sekarang John. Nah, kalau aku, namaku John. Sekarang umur 17 tahun, 17 nih. Wah. Aku sekarang kelas 2. Kelas 2 bareng sama Marco juga. Sekelas ya? Sekelas. Udah gitu sebangku. Oh, sebangku lagi. Iya, kenapa sebangku. sebenarnya sebangku? Bangku-bangkuan ya. Nah, aku ini ikut lomba fisika dengan ekonomi. Nah, untuk aku startnya ini mulai dari kelas 10, cuman karena masih kurang persiapan sama kurang ilmunya, jadi sering kalah. Udah sekitar mungkin 7-8 kali kalah. Kebanyakan sering kalah di penyisihan. Oh, kenapa kalah penyisihan? Kurang saingan gitu. Kurang saingan sama Cara ngomong atau cara apanya yang salah? Bukan, kurang persiapan. Nilai-nilai hasil skorku juga jelek dibanding peserta yang lain. Jadi untuk yang ke-8 kalinya, pertama kali dapat yang ini. Ini usaha ke-8. Ke-8 baru dapat. Juara berapa itu juara? Ini juara 1 tingkatnya nasional. Wah, jadi setelah 7 kali kalah, ke-8 langsung gaspol ya? Iya, puji Tuhan. Lalu setelah ikut yang ini, langsung aku coba lagi. Yang ke-9 akhirnya dapat yang ini. Yang juara 2 tapi. Masih tingkat nasional juga. Tingkat nasional. Iya. Luar biasa. Seringkali kita tidak tahu potensi anak-anak kita. Dan kita berpikir bahwa mereka biasa-biasa saja. Tapi di setiap anak ada sebuah potensi yang luar biasa. Di setiap anak ada keahlian, ada berkat, ada bakat yang Tuhan tanam. Dan hari ini kita akan mendengar perjuangan mereka, tapi juga bakat mereka, tapi juga bagaimana seorang anak yang biasa menjadi bintang dan menjadi berkat buat banyak orang. Sekarang saya mulai dari Marco. Sejak kapan kamu suka yang namanya matematika? Atau dari kecil memang suka, terus kenapa kamu suka matematika? Kalau saya pribadi, aku dari SD udah suka matematika. Karena dari kelas 1-2, kelas 1-2 SD tuh papa itu kan sama kayak aku gitu, suka angka-angka juga. Gitu. Jadi papa itu juga sekolah di insinyur kan, dia teknik. Jadi dia tahu sedikit banyak mengenai matematika, fisika gitu. Jadi aku sejak kelas 1 sampai kelas 2 emang udah sama papa tuh suka belajar itu gitu. Kadang belajar bareng berdua gitu. Nah, terus alasannya kenapa aku suka matematika dan ikut lomba macam-macam itu agak sulit dijelasin juga sih. Tapi perasaan pas kita bisa nyelesain problem matematik itu rasanya senang. Kadang aku kalau selesain sesuatu tuh, satu soal selesai sampai loncat-loncat gitu. Hanya gara-gara nyelesain
Ya jadi kadang-kadang di rumah tuh mama suka kaget, kamu kenapa bang gitu. Terus enggak kenapa-napa aku bilang. Mungkin kalau diterima dapat pacar mungkin nggak lompat-lompat ini ya. Dia lebih semangat kalau apalagi dikasih makan mungkin nggak tertarik Iya, karena badannya bener. kurus ya. Tapi begitu bisa nyelesain matematika bisa lompat-lompat Iya, ya. lompat-lompat gitu. lebih berpassion dia ternyata ngeliat matematika. Tapi itu sebenarnya dipicu atau pertama dimulai karena papa. Iya, papa yang arahin. Karena dibimbing. Caranya gimana tuh dari misalnya waktu TK ya, waktu kamu kecil kan banyak anak tuh ini mungkin yang dengerin rata-rata nih ya benci matematika. Lihat angka itu udah momok tuh ya. Nah sekarang waktu kecil tuh cara papa gimana sih membuat kamu bisa tertarik ke matematika? Dari kecil aku diajarin sempoa, belajar sempoa. Waduh, sempoa. Iya, terus pas SD kelas 3 apa kelas 2 ya. itu aku ikut lomba di Jakarta, Junior Mathematical Competition gitu. Nah itu papa ikutin di Jakarta. Cuma karena waktu itu saingannya berat-berat, jadi aku belum sempat menang. Tapi dari situ, Belum sempat. ya baru setelah kesempatan itu kan mulai berjalan gitu ke SMP. Nah mulai suka sama matematik. Iya, karena dulu di SMP teman-temanku tuh sama-sama suka matematik juga, jadi aku punya teman gitu buat Banyak, share. cukup banyak ya. Iya, jadi bisa sharing tentang matematika. Luar biasa. Buat orang tua, buat semua guru-guru, mari temukan setiap bakat dan kesukaan anak-anak kita. Tapi ini adalah contoh bagaimana orang tuanya, papahnya menemani. Ya ngerjain PR bareng, belajar bareng ya. Mungkin sorak-sorak bareng ya. Dan itu memicu sekali untuk seorang anak menemukan ya kesukaan di dalam belajar, kesukaan mungkin di dalam pelayanan, kesukaan mungkin di dalam apapun yang mereka buat. Jangan pernah jadikan pelajaran matematika atau fisika beban, tapi jadikan itu kesukaan. Nah, sekarang Hansen John ya. Kenapa bisa suka fisika? Dan kenapa dia kan sebanggu ya? Iya. Kenapa kok nggak milih matematika aja atau nggak mau saingan sama dia? Biar sama gitu. Ceritanya sebenarnya awalnya dari SMP juga kelas 8, kelas 2 SMP. Nah, di kelas 8 itu kan pertama kali di IPA itu diajarin fisika. Nah, Kan SD juga udah ada IPA. IPA tapi belum terlalu Fisika belum ngitung ya. belum ngitung. Banyak biologi kali ya. Ya, banyak biologi benar. Nah, dari situ mulai nih diajarin fisika-fisika, hitung-hitungan, tekanan gitu segala macem. Nah, dari gurunya selalu dibilang gini, fisika itu nggak usah dianggap pusing, nggak usah dihafalin, cukup kamu suka, terus kamu pahami, nanti bakalan bisa. Nah, dari situ aku coba ngulik-ngulik lagi, habis itu dari sana mulailah aku suka fisika. Lagipun fisika ini kan lebih banyak ke logika, terus kita lebih relate sama kehidupan sehari-hari begitu. Nah, Kapal, pesawat ya ya. kapal, Gravitasi. pesawat, gravitasi. Nah, Kikosek. yang mendorong aku ini juga sebenarnya tiga orang yang cukup berpengaruh. Nah, yang pertama dari mama selalu ngebebasin aku mau ngelakuin apa aja, tapi dalam hal yang positif tentunya kan. Lalu mama juga ngarahin kalau kamu mau fisika silakan, mau dokter silakan. Nah, balik lagi ke akunya, papa juga sama. Nah, untuk yang kedua itu ada dari guru fisikaku. Puji Tuhannya kelas 8, 9 sama SMA sekarang gurunya membantu banget. Nah, lalu yang terakhir ini Boleh dari- disebut nggak namanya? Siapa? Oh, boleh. Biar seneng gurunya. Terus biar seneng tuh, biar nanti bilang gara-gara bapak Gara-gara lo kamu. atau gara-gara ibu lo. Nah, kalau dari guru itu SMP itu ada Miss Ripka, mungkin Anda masih ingat. Lalu SMA-nya? SMA-nya ada Sir Herman. Wah. Sir Herman. Nah, Ibu Ripka atau Bu Herman, apa sih yang dia buat gitu loh? Kok bisa sampai kamu tertarik? Padahal anak-anak lain juga banyaknya nih, udah ngefisika udah momok banget.
Kalau yang aku dari perhatiin dari kedua guru ini, beliau itu ngajarin fisika itu fun gitu. Jadi dikasih penggambaran, jadi aku tinggal ngebayangin aja. Ngejelasinnya juga gampang, langsung to the point. Jadi nggak cuma rumus gini ya, Iya, gitu ya. nggak cuma rumus, tapi dikasih pengaplikasiannya gitu. Kayak contoh. Contoh, biar yang lain contoh juga ini. yang kamu Bingung ingat ini, bingung nih. waktu kamu kecil, kenapa kamu mendadak bisa suka fisika? Aplikasinya gimana? Pengaplikasiannya yang paling aku suka itu yang bagian bidang miring. Nah, bidang miring itu kalau dikasih rumus, habis itu nanti aku bisa praktekin. Jadi cukup aku cari balok kayu, terus aku bikin miring jadi begini. Nanti dikasih barang misalnya, nah terus didorong nanti Melindingkan. ada gaya geseknya. Nah dari situ bisa dilihat benar nggak rumusnya gitu. Jadi rumusnya dicek gitu ya Bisa sebenarnya. dicek, Ya. gampang juga buatnya. Oh, hebat sekali ya. Ibu aja yang sekolah fisika, sekolah arsitek nggak inget itu bidang miring. Berarti pengaruh guru sangat penting. Dan ini buat guru-guru dimanapun di seluruh dunia, nah yang ikut mendengarkan, seringkali guru-guru berpikir bagian dia cuma mengajar. Tetapi ternyata dampak dan pengaruh bisa membawa anak-anak ini Sampai sampai juara prestasi. loh. Ya. Berprestasi loh. Hebat. Ini cuma sebagian nih ya. Tapi masih banyak piala-piala dan masih banyak medali yang mereka dapatkan. Demikian juga pengaruh mereka itu bisa menentukan masa depan. Jadi jangan pernah menganggap remeh guru-guru, karena apapun yang kalian buat itu sangat berpengaruh buat anak-anak. Wih, luar biasa. Terus gimana nih? Di papa, mama, guru. Guru, masih ada satu lagi. Tadi. Nah, supportnya ini yang terakhir ini dari Pak Pendeta di gerejaku. Nah, dia itu minta aku untuk pelayanan juga di gereja, tapi juga nggak memotong pelajaranku gitu. Jadi pelayanan sama belajar juga seimbang. Nah, dari beliau itu selalu pesan, semua itu sudah dipersiapkan sama Tuhan. Jadi kamu cukup jalanin bagian kamu, Tuhan bakalan jalanin bagiannya Tuhan gitu. Ya, dari situ udah cukup nih support aku buat Lomba lah. buat lomba. Habis itu bisa kita jadi semangat. Akhirnya coba daftar, kerjain, terus sambil nunggu pengumuman gitu. Oke, kita tunggu lagi, tapi kita stop dulu. Ya. Pastikan selingan berikut ini, tapi tetap stay tune di MMA Mertua Menantu. Akur dong. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan
bergumul sendiri sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti, oh, sebab Allah peduli. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Kita masih dengan dua saudara kita yang ganteng-ganteng dan luar biasa ini. Wah, ini Marco dan John. Tadi sudah cerita di awal tentang bagaimana mereka kok bisa suka matematika gitu ya. Banyak anak-anak di dunia ini, di Indonesia nggak terlalu suka matematika gitu ya. Buat mereka matematika, fisika itu suatu hal yang mengerikan. Tapi mereka ini ternyata dengan dukungan orang tua, dukungan sekitar, ternyata dari sejak kecil nih ternyata startnya nih diajarin dan dikenalkan dengan matematika dan fisika gitu. Sampai akhirnya berakhir sampai berprestasi lomba juara ya, luar biasa banget. Se-Indonesia, nasional loh. Nasional ya, sampai nasional ya, tingkat nasional. Nah, tapi mau tanya dulu nih, ini kan lomba nih, kelihatannya kan kayaknya wah medalinya ada 3, ada 5. Perjalanannya gimana menuju Sana. kartu kemenangan? Tadi kan cerita nih 7 kali kalah baru dapat 1. Nah, kalau Marco gimana nih? Marco belum cerita nih tadi. Kalau aku kan dari SD tadi aku bilang, dari Iya. SD sampai SMP, SMA tuh ikut terus. Jadi mungkin kalau misalkan dibilang Berapa gagalnya, kali? iya. Ini misalkan menang nih, menangnya kan aku udah dapat 5 gitu. Nah, tapi gagalnya justru lebih banyak dari itu. Iya, jadi kalau misalkan kita, aku tuh kalah udah lebih dari 20 kali gitu. Jadi Itu tingkat nasional, tingkat iya, kota gitu ya. malah kadang-kadang saking aku nggak bisanya, aku kadang-kadang sampai kayak di peringkat terakhir, terus di baru babak awal pun udah nggak lolos gitu. Nah itu suatu perjuangan juga gitu. Jadi maksudnya kayak aku bosen kalah juga. Wow. Bosen kalah. Wow. Setiap ikut kompetisi lah, ini dia lagi yang menang, dia lagi. Aku kapan gitu. Tapi karena aku suka sama matematika, jadi
aku kayak mikir ya lama-lama aku mikir mau menang atau kalah itu ya urusan nanti gitu. Yang penting enjoy dulu sama matematiknya gitu. Tapi gak ada rasa deg-degan, terus kemudian rasa malu karena kalah, atau rasa aduh jadi gue nyesel ikut malu banget, jadi terus udah menyerah gitu nggak pernah tuh? Aduh, kalau udah mau nyerah sering. Oh sering? Iya, sering banget. Apa, kayak kalau misalkan kalah tuh mikirnya, ini emang bidang saya apa enggak gitu jadinya. Apa Tuhan belum kasih kesempatan gitu, kenapa lama banget gitu kan. Karena dulu saya pernah ikut Olimpiade Matematika sekali di Kota Bekasi, kalah, nggak ikut lagi. Nah itu pelajaran yang sangat buruk dan tolong jangan diikuti ya. Jangan diikuti ya. Ini Tolong contoh jangan nih, 20 diikuti. kali. Ternyata apapun membutuhkan ketekunan. Betul. Tidak ada ya jalan yang menuju puncak tanpa ketekunan dan tanpa harganya ya. Untuk apapun ada harganya. Buat semua yang lihat, buat semua ibu-ibu, buat semua anak-anak. Kalau kita mungkin 20 kali kalah ya. Iya. Nah, jadi Malah lebih. lebih ya. Itu ya. yang keinget tuh ya. Itu yang 20. keinget. Itu yang keinget loh 20 kali. Jadi kali. kalau ada 20 kali kalah, 20 kali gagal bukan berarti Anda tidak berbakat. Bukan berarti juga itu bukan bidang kita. Tapi mungkin Tuhan mau kita berlatih lebih lagi. Mungkin ada pelajaran-pelajaran, mungkin ada cara, mungkin ada pengorbanan yang harus diberikan. Dan pada saat kita terus bertekun, maka ada berkat, ada anugerah. Buktinya mereka sudah menunjukkan 20 kali kalah, lebih bahkan ya. Iya, lebih. Tetapi akhirnya mereka sampai di puncak. Akhirnya bukan cuma 3 yang di sini, bahkan ada lagi banyak medali yang mereka dapatkan. Nah, luar biasa sekali. Ini adalah obrolan santai, jadi boleh kalian makan boleh ya. Boleh minum, Ini masih muda, kalian makan manis-manis biar otaknya tambah manis juga ya. Tambah energi sama kalian. Nah, cara kalian belajar itu bagaimana? Jadi maksudnya kalian belajar pagi, siang, ya pasti sekolah ya. Tapi Karena kan maksudnya Olimpiade tetap sekolah nih. ya kan tetap sekolah. Terus cara kalian khusus menambah jam ya dan menyeimbangkan tadi kan juga pelayanan. Iya. Ya. Nah ini caranya gimana nih? Siapa dulu? Mau. Aku dulu boleh. Asik. Ya boleh. John Nah, dulu. kamu makan dulu juga boleh, minum dulu juga boleh. Silakan Marco. Nah, Silakan Marco. aku dibilang belajarnya mungkin nggak sesering Marco. Tapi yang pasti di sekolah belajar. Nah, begitu pulang sekolah prinsipnya nggak langsung dihantam belajar lagi. Kita refreshing dulu, mungkin bisa main game atau nonton biar lebih fresh. Nah, baru di malamnya aku coba ngulik-ngulik soal atau mungkin aku kadang juga ngechat sama Marco, kadang juga telepon bahas soal ini gimana Mar. Kan karena kita sebangku juga. Karena sebenarnya Marco ini juga lumayan membantu aku soal hitung-hitungan, karena beberapa kadang aku suka nemu hitungan yang aku nggak bisa dapet, tapi dia bisa nemuin. Nah, untuk cara nyeimbanginnya dalam seminggu itu biasanya aku take break gitu, kayak istirahat untuk belajar. Jadi misalnya di hari Jumat pulang sekolah, nah di situ aku nggak belajar, aku benar-benar istirahat, mau main, mau nonton, mau tidur, terserah gitu, bebas. Nah di hari Sabtunya aku kan kebagian giliran ikut dopak tiap hari Sabtu ya kan, 2 minggu sekali dianjurkan, tapi lebih bagusnya seminggu sekali. Nah cuman karena aku nabrak sama pelayanan di gereja ibadah youth, jadi Sabtu minggu pertama aku ikut dopak, minggu keduanya ikut youth di gereja pelayanan. Nah Giliran lah. iya bergilir. Luar biasa. Nah minggunya stay di gereja sampai ibadahnya selesai. Nah malamnya aku coba baca-baca lagi soal, tapi nggak seforsir hari biasa. Iya, nggak seperti hari biasa. Paling ya 1 jam udah cukup. Kalau waktu Biasa. hari biasa mungkin 2 jam aja, 2 jam cukup. Yang penting istirahat juga
mesti seimbang juga. Jadi sebenarnya nggak banyak juga ya jamnya kamu belajar ya. Iya, nggak. Tapi nggak nyicil sempit. berarti Iya, ya? nyicil, materinya dicicil. Tapi pelajaran-pelajaran lain di sekolah misalnya pelajaran yang sejarah atau pelajaran apalah yang di sekolah Selain kamu matematika, oke juga fisika. nilainya. Iya lumayan, oke Nah, juga. Ranking nggak ranking di kelas ranking? Ranking. Ah. Juara 2 nih. Ini Wah. ini yang pertama. Oh juara dia yang pertama. Wah kalian ini berarti Inggris oke semua oke nih ya berarti kalian Ya, ya. bisa Hebat Ya, puji hebat Tuhan. hebat. Oke nah sekarang Marco gimana nih Marco cara belajarnya? Kalau misalkan cara belajarku untuk mempersiapkan lomba-lomba matematika ini, Sama semua nih pelajaran kan Pelajaran kan katanya Inggris pun kamu oke. Terus di sekolah juara 1. Nah ini Kamu tadi gimana masih ada nih belajarnya? biologi, masih ada Iya kan masih ada yang fisika, lain. kimia. gini, jadi kalau misalkan aku kan sekolah dulu nih, Iya. pulang mungkin nyampe rumah sekitar jam 2. Nah, jadi pas jam 2 itu aku biasanya umumnya kalau misalkan pulang sekolah, aku kan nyaham, buka saham juga investasi. Oh. Nah, Jadi iya, ini kecil-kecil udah berpenghasilan ya? Iya, dia juga. Oh ada juga kalian. Nah aduh ini jadi tertarik lebih lagi nih. Saham kira-kira nih ya. Wah kira-kira nih ya. Sebulan kalian bisa dapat berapa dari saham? Karena Untung bersih. Modal nggak usah disebutin. Atau kan masih demo belum? Tapi nggak apa-apa. Misalnya kan latihan kan kita kan margin kan naik turun ya. Iya. Tapi kira-kira harusnya kan setiap akhir bulan kalian coba hitung kan. Bulan ini dapat berapa gitu kan. Kira-kira biasanya rata-rata average berapa? kalau Iya, kalau aku Bisa tahu nggak nih katanya? kan kalau aku kan modalnya kecil nggak nyampe sejuta. Iya nggak apa-apa. Itu kan Jadi justru mungkin tantangan. ya mungkin kalau sebulan bisa dihitung 20.000 kali ya, 30.000, 30.000. Kalau kamu Kalau aku sih tergantung sih ya, tergantung musimnya juga. Tapi kalau dihitung rata-rata mungkin di sekitar 50-100 ribuan sebulan. Nah, ya udah keburu habis buat beli bensin sih sebenarnya. iya. Tapi nggak apa-apa. Kali itu kan namanya belajar ya. Iya, Saya sih berharap kalian akan lebih jago lagi ya. Amin. Dengan menghitung semuanya sehingga nanti kalian bisa menghasilkan setiap bulan jutaan ya. Amin. Amin. Soalnya anak ibu juga main saham juga begitu juga mulai dari kecil. kecil dulu. Invest. Mulai dari 1 juta. Terus mereka anak saya malah pertama nggak pakai beneran saham, Demo. pakai simulasi. Ya. Simulasi yang di apa itu? Kalau dia prinsipnya begini, setelah dia 100% benar selama 1 bulan dengan simulasi, baru dia berani pakai uang asli. Terus simulasi itu juga bisa dijual tuh. Iya, nggak bisa Buat, ditarik. jadi simulasinya bisa dijual. Jadi Iya. buat nawarin orang yang mau invest ke dia. Ah. Jadi simulasi demonya dijual. Iya, nah lumayan sih. Dia dari situ sampai hari ini terus main saham. Jadi dia prinsipnya gitu. Terus nanti kalau dia mau pindah ke yang lain, dia main pakai simulasi lagi. Dan dia prinsipnya sebulan sampai 0 kesalahan. Baru berani Terjun. Iya. Nah, itu prinsip anak saya. Dan dia bilang ini kalau kamu dalam sebulan masih 2-3 kali kesalahan, berarti feeling lu belum oke. Itu bukan berarti harus selalu untung ya. Bukan berarti harus selalu dapat besar, tapi yang penting 0 kesalahan. Nah, supaya kamu berarti udah tahu nih kapan waktunya masuk, kapan waktunya di hold, Iya, kapan betul. waktunya Sell. sale gitu. Benar-benar. Nah, tapi sekarang balik. Lanjut. Habis itu saham, terus gimana nih? Nah, Pulang sekolah terus ngapain? Nah, ya habis buka-buka saham bentar. Nah, habis buka saham, aku orangnya lumayan suka main game juga. Ya, jadi main game mungkin sekitar sejaman ya. oke. Jadi Itu main game kamu nggak utak-utik? Hah? Nggak Maksudnya? utak-utik. Soalnya gini, saya juga punya di Mannheim juga di anak-anak ini yang mengutak-ngutik game kerjaannya buat dapat duit juga dari game. Oh, Buat Jual-jual game gitu, karakter. buat game. Bukan. Bo- Gamenya kamu bisa cari sebenarnya auto bagaimana untuk menang. Dan setelah kamu tahu di utak-atik ada kunci yang kan selalu itu tinggal main program. oh iya. Begitu Bisa. dapat programnya menang, kamu ikut yang game
online. Nah, kamu dapat duit, itu sebulan aja mereka bisa dapat 10 juta. Waduh. Hanya ngutak-ngutik game. Tapi bukan berdasarkan skill. Kalau berdasarkan skill, wah itu Tapi jadi lebih panjang lama. latihannya. Jadi kayak komputernya dinyalain, Iya, dia dimainin, biarin. Eh, Baru dicek sesekali aja. Kalau, Iya, wah, jadi kalau dia ini cuma udah dimatiin berdasarkan dulu. benar-benar berdasarkan program. Cuma jangan keseringan. Kalau keseringan ketahuan. Kalau ketahuan ditangkap, diblokir. Itu diblokir, iya. Tapi ya itu ini kenakalan-kenakalan di dalam cari uang gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga buat saya bukan kenakalan sih. Itu kan keahlian. Keahlian kamu buat ngehack apa Skill, itu? iya. Skill, itu skill loh termasuk skill. buat ngehack game-game online kan. Nah, sekali lagi yang kalian punya sekarang ini awal. Masih ada sangat banyak yang kalian bisa kembangkan. Masih ada sangat banyak yang kita bisa pakai juga untuk hidup dalam benar-benar ya. Kan matematika nggak buat cuma di otak kan, tetapi harus dipakai buat hidup. Iya, Benar. Nah, oke, terusin. Gimana nih belajarnya? Oke. Nah, jam 3 kan udah selesai nyahamnya, habis itu main game. Dari jam 3 sampai jam 4 itu aku sejam. Nah, jam 4 sampai jam 5-an aku biasanya main bola. Main bola. Iya, aku suka main bola juga sama adek. Aku punya adek di rumah, cowok. Dia sekolah di sini juga di SD. Nah, setelah main bola ya biasa kayak mandi, selesai. Itu dari jam 6 aku start sampai jam 8 belajar terus. Dari jam 6 sampai jam 8 tuh ngepush. Entah itu materi sekolah atau materi olimpiade gitu. Kapan makannya? Makannya jam 8. Oh, makan jam 8. Iya. Nah, pas ngepush materi itu, ya itu betul-betul fokus banget. 2 jam itu aku habisin dalam kamar tuh drilling soal, terus Setiap hari. tiap hari, Kalau konsisten. Kalau orang nge-push rank dia push belajar. Iya. Jadi jam 8 makan, setengah 9 sampai setengah 9 gitu. Jadi pas makan itu aku juga sambil nonton gitu, entah nonton anim, kartun. Ya, setengah 9-nya gas lagi nyampe sekitar jam 11 kali. Terus itu terus gas, terus apalagi kalau besoknya ada ujian harian misalkan. Kayak model-model kimia. Post-test gitu ya. Apa daily test. Daily Tes. Nah, itu lebih ekstra lagi belajar. Wow. Kadang sampai jam setengah 1. Makanya kalau bangun setengah 6 itu kesel banget gitu. Kadang-kadang aduh tidurnya mah jam berapa. Padahal juga karena kamu tidur, karena kamu belajar kan ya. Iya. Aduh, Gitu. Jadi udah kayak kebiasaan. Jadi sebenarnya aktivitasmu juga banyak ya, cuma karena kamu nyicil setiap hari. Iya, aku. Jadi pelajarannya nggak terlalu berat. Keren banget sih. Buat saya kamu tekun banget loh. Berarti kan total kamu belajar dari jam 6 ya sampai jam 1 loh. Kadang-kadang setengah 1 sampai Iya. jam 12. Setidaknya everyday 4 jam minimal itu ya. Betul. Minimal ya. Iya, kadang kalau liburan tuh full seharian. Waduh. Liburan pun kamu belajar. Iya, emang begitu. Kalau misalkan mau persiapan tuh harus Karena mau panjang. persiapan lomba ya. Iya, apalagi kalau mau persiapan lomba. Itu Tapi buat kamu itu bukan penderitaan. aku enjoy aja sih. Wow. Karena aku suka suka sesuatu yang berpikir juga. puzzles, ya. Kayak chess, aku suka catur. Sudoku. Wow. Sudoku juga suka gitu. Jadi suka mikir-mikir juga. Wah, sip. Yang berpikir. Luar biasa. Kamu mesti perlu makan banyak nih karena otaknya kerjanya sangat Makanya dia kurus loh, makannya jam 8. Iya, waduh, kurus lah. masih Aduh, luar biasa. Ini pelajaran buat kita. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak bisa, padahal kita tidak mau. Seringkali kita merasa bahwa, oh kenapa orang lain dapat berkat otak yang lebih cemerlang, saya dapat otak yang lebih pas-pasan. Padahal yang lain bekerja sehari 4-5 jam. Sedangkan kita yang merasa otaknya kurang cemerlang, 1 jam pun tak selesai. Nah, Bahkan nggak belajar, bahkan nggak bahkan belajar. tidak belajar dan menyalahkan Tuhan karena mengatakan bahwa dia tidak diberkati. Ini sebuah
masalah yang sangat mengerikan yang banyak kali tanpa sadar kita buat. Saya baru sadar betapa ajaibnya kamu ya. 5 jam sehari. Kita yang full time pelayanan belum tentu berdoa puasa 5 jam sehari. Untuk belajar profesi Alkitab itu, gitu. buat ya betul. Iya, betul. Ini benar-benar luar biasa, sangat luar biasa. Saya kagum dengan kalian. Nah, bagaimana dengan orang tua sekarang? Ya, apakah mendukungnya ini cuma bilang itu ya, wih oke, gitu ya, atau kasih makan, atau 5 jam itu masuk kamar belajar bareng gitu, terus mama bagaimana, adik bagaimana, pokoknya keluarga ini gimana nih? Kalau kamu pergi pertandingan ikut atau enggak ya, coba cerita nih. Marco dulu, habis itu nanti John ya. Kalau dari papa mendukung banget. Dia support selalu gitu. Misalkan aku butuh, misalkan kayak buku persiapan Olimpiade matematik, terus selalu dibeliin. Bahkan kadang aku sampai ikut kelasnya, kelas Olimpiade gitu. Jadi apapun caranya dia akan usahakan supaya aku bisa meningkatkan kemampuanku gitu. Kalau dari mama itu sebenarnya bukan orang yang apa ya istilahnya kayak sependidikan papa gitu. Dia nggak sarjana gitu istilahnya. Jadi tapi mama itu lebih ke ngasih dukung emosionalnya. Kalau papa tuh lebih ngasih ke dukungan dari segi otaknya. Iya. Jadi tapi kalau mama itu orangnya kamu optimis gitu, jangan pesimis. Orang kamu buktinya waktu itu kamu bilang nggak bisa, tapi kamu tahu-tahu menang gitu. Karena sejujurnya ini fun fact juga gitu. Aku kalau lomba, aku nggak suka lihat pengumuman. Karena 20 kali kalah. Iya, udah takut kalah. Aku mikirnya, udahlah malas kalah. Bahkan file pengumumannya sampai hilang pernah. Aku saking nggak pernah aku buka. Pas aku cek, lah aku lupanya menang. Tapi aku nggak pernah cek. Jadi itu agak takut juga ya iya, ngeliatnya. udah males. Iya, aku udah yakin yang lain lebih hebat pasti gitu. Tapi pas aku lihat itu ternyata aku bilang ke diriku sendiri, oh saya bisa juga gitu. Jadi saya nggak seburuk yang saya kira gitu. Nah, kalau dari kalau Ade sih nggak bantu apa-apa ya. Bantu main bola. Iya. Dia lebih ke teman olahragaku. Iya. Karena dia anaknya aktif juga. Tapi Ade juga senang matematika. Ade dia lebih senang ke olahraga sih. Iya. Dia nggak suka yang kalau misalkan suruh mikir baru 5 menit udah puyeng dia, udah capek. Udah harus lari-lari. Iya udah. Mungkin karena anak kecil juga kali. Aduh lucu sekali, iya. Sekarang gimana nih dengan John? Kalau aku dari mama sama papa, mereka ngedukung juga emosional, sama paling kalau misalnya aku butuh sesuatu bakalan diusahain sama mereka. Kayak misalnya aku mau buku drill soal, kan kayak ada tuh beberapa kisi-kisi soal fisika atau top 100 soal fisika. Nah, kalau aku minta pasti mereka bakalan beliin. Nah, di lain itu juga aku juga bantuin mama sama papa karena mereka kan jualan gitu. Jualan. Jadi aku bantuin mereka. Nanti aku Mereka juga dapat jualan apa nih? jualan kue. Jualan kue. Terus Dititipin gitu biasanya. Oh, dititipin. Kamu mesti bikinin itu dong supaya online itu. Nah, sempat aku pasarin ke online juga sempat. Jadi lumayan sih. Iya. Nah, dari situ aku kan juga kadang dikasih uang jajan. Nah, dari situ aku tabungin juga untuk beli hal-hal yang lain buat buku-buku. Karena kan buku-buku gitu juga mahal kan? Nggak murah, lumayan harganya. Apalagi di Iya. toko-toko buku gitu yang terkenal di atas mungkin 300 400. Nah, itu lumayan. Gak pernah coba cari di buku bekas? Buku bekas ada, kebetulan juga punya om ada di rumah beberapa, tapi itu udah lama banget. Jadi soalnya nggak update ya? iya, nggak update. Jadi ya dari tabungan aku kumpulin, sebagiannya aku tabungin di saham. Kalau butuh aku tambahin di beli buku. Nah, aku juga ngumpulin uang
aku juga ikut les tambahan biar ngejar ketertinggalan. Misalnya aku lemah di lemah di kimia, nah di lesnya itu bisa naikin lah sedikit-sedikit biar nggak dibawa Berarti KKN. kamu les, kamu bayar sendiri? Eh, nabung? Separuhnya dari aku, separuhnya dari orang tua. Jadi biar nggak terlalu berat gitu. Terus kalau kalian menang gitu ya, kalian dapat uang nggak sih atau dapat hadiahnya apa aja selain masa cuma medali gitu ya? Oh, kalau aku kebetulan ada dikasih voucher belanja gitu 250.000, ya lumayan lah. Sama. Iya. Oh, dapatnya cuma segitu Aku tuh. juga. Belanjaan di mana aja tuh? Bisa bisa di toko kayak supermarket gitu atau mungkin di toko buku, sama dari pihak penyelenggaranya bisa ditukar. Iya, jadi di situnya di kuponnya ditukar ya. Iya, kuponnya ditukar. Bisa juga nanti dikasih uang cash gitu. Sama sih. Aku juga kayak John. Kalau juara satu Indonesia nih ya, nasional loh ya, tingkat nasional, itu dapatnya berapa tuh juara satu? Sekitar mungkin 500.000 mungkin. Ya 500.000. Dikit banget ya mereka ya, kurang menghargai kerja keras, belajar yang berjam-jam. Wah, ini aduh. Wah, Ya, karena mungkin masih baru juga. Oh, cuma lagi jalur ininya ya, ke kampusnya nanti yang dipermudah biasanya. Iya, jalur kampusnya ya mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Nah, sebenarnya tujuan kami berdua ikut lomba kayak gini tuh dipesan sama guru biologi SMA, Miss Mariana. Nah, katanya kalau mau SNMPTN atau eligible lah jalur undangan, mesti kamu punya poin yang mencolok dari siswa yang lain biar lebih mudah dilirik sama kampus. Nah, makanya kami ikut lomba-lomba kayak gini gitu. Salah satu faktor pendukung gitu Iya, untuk ikut lomba-lomba ya. Benar. saya kagum dengan kalian berdua lah. Yang pertama, kalian punya ketekunan dan kegigihan yang luar biasa. Yang kedua, ternyata kalian juga bukan dari keluarga yang mampu, yang membuat punya segudang Segalanya. fasilitas ya. Iya, benar. Tapi kalian benar-benar berjuang, hemat dengan semua yang kalian ada. Nah, itu luar biasa sekali. Tapi yang ketiga, saya juga ngelihat bahwa kalian benar-benar memakai waktu dengan benar. Ya, antara seimbang antara olahraga, istirahat, belajar, ya, pelayanan. Wah, itu sumber keberhasilan dan sumber kesuksesan. Saya berharap kalian akan terus tambah sukses, tambah ajaib. Nah, kenapa kalian nggak pakai ilmu kalian ini ya buat ngelesin? Itu dia mau kepikiran ya, sempat kepikiran kan. Iya, sempat kepikiran. Sekalian promosi nih di sini nih. Sekalian promosi nih ya. Bapak, buat Ibu. siapa Bapak Ibu ya yang mau bisa hubungi ya. Nanti nomor di bawah ini ya. Iya, betul. Nanti tinggal taruh nomor teleponnya. Karena ibu sendiri ngelesin sejak mulai dari kelas 6 SD saya udah ngelesin. Saya ngelesin anak TK. Cari anak TK orang kaya, kita lesin. Dan itu gajinya lumayan biasa sekali. Bisa dari Olimpiade. Apalagi kalian yang dari Olimpiade. Ibu yang nggak usah juara Olimpiade, ngelesin anak TK dalam arti ngajarin semua ya. Matematikanya, bantuin PR-nya. Kemudian ngajarin basic-basic ya. Apa itu warna, menggambar, membaca, itu aja. Kelas 6 SD udah bisa ngelesin loh. Dan itu gajinya sama tuh sama kalian. 500.000 itu. Padahal udah zaman dulu itu. Makanya menurut saya sayang sekali. Bakat kalian kalau tidak dipakai buat ngelesin. Kalian bisa ngelesin anak SD, ngelesin anak bahkan ya anak-anak lain. Itu akan luar biasa. Bisa cepat sekali buat sahammu. Nah, ya. Iya. Nah, sekali lagi semoga sukses dan kemudian kalian makin berhasil dalam segala aspek kehidupan. Oke, mungkin terakhir nih, sebelum terakhir banget, mau nanya, kalian kan satu kelas, Iya, benar. terus kalian juga satu bangku, sama-sama bertanding. Nah, terus sempat nggak sih kalian jadinya kayak
malah bersaing, terus juara 1, juara 2. Apakah kamu selalu juara 2? Nah, kamu perasaanmu gimana? Itu kan sama-sama temen ya? Kalau Ya, zaman dulu, Marco dulu, John dulu. Marco dulu, Marco boleh. dulu, Marco. aku, iya sih itu sejujurnya struggle juga karena kan ini teman juga, teman deket sebangku, suka sharing. Dan satu dua terus. Tapi di satu sisi kita kayak saling menghancurkan juga tuh jadinya. Memangnya kalian pernah bertanding bareng? Pernah. Pernah bertanding bareng. Jadi kalau kayak misalkan salah satu ada yang nilainya bagus nih, gitu, kita suka ya jelek gitu. Kadang Kita juga nggak kadang-kadang terima. Iya, Kadang tapi nggak terima. tapi akhirnya ketawa-ketawa juga gitu. Tapi dari situ kita malah belajar, akhirnya dapat nilai bagus. Jadi sebenarnya kan jadi malah jadi teman bersaing yang Iya. baik gitu ya. Terus kalau dari John sendiri, kamu juara 2 gitu, kamu nggak sedih? Kok aku juara 2 ya? Kok dia juara 1 ya di kelas? Sebenarnya sih sedih, lumayan sedih. Karena dia mulu gitu. Ya kan, bener juga. Jadi Nah, terus Tapi gimana? kalau tuh? denger tadi ya, jamnya dia belajar saya lebih banyak dia loh daripada kamu. iya makanya iya. dari situ mungkin ya udah nggak apa-apa Marco. Iya, rela dikit lah, rela dikit. Yang penting nilaiku masih naik terus lah. Jadi kami juga di kelas kan sebelahan dudukannya. Nah kadang kalau misalnya ada pelajaran kayak kimia, biologi, fisika, matematika, kadang suka debat tuh. Misalnya fisika, ini jawabannya bukan 10 meter, tapi jawabannya 12 meter. Nah Marco nanti dia ngotot, bukan, bener 10 kok. Nah sampai gurunya juga kadang juga Iya. pusing, udah jangan berantem. Jadi ikut debat. Sir Herman suka debat juga sama kita. Iya. Aduh, kalian itu. Jadi Aduh jawaban. dari situ kita debat tapi nggak yang sampai berantem, kan sama-sama memperbaiki. Kalau misalnya Marco salah, Iya. nanti biar tahu salahnya di mana. Pernah berantem nggak? Berantem yang sampai berantem Beneran. Heboh lah. enggak sih. Enggak sih. Paling berantem ngedebatin masalah soal sampai yang belakang Iya. juga udah jangan berantem gitu. Iya kadang suka asik lupa sekitar jadinya. Kadang ada teman di samping, oh iya maaf gitu tadi terlalu apa ya? Terlalu fokus. Terlalu semangat ya, terlalu fokus semangat ya. Oke. Terlalu membara. Kan kamu juga ngambil ekonomi ya. Iya benar. Nah, tiba-tiba dari fisika, kalau matematika, fisika masih deket-deket ya. Kalau ekonomi ini kan rada-rada Jauh. jauh ya. Nah itu ceritanya gimana tuh? Ekonomi itu karena awalnya yang dari bantuin orang tua jualan sih. Jadi apa yang harus ekonomi itu prinsipnya apa aja, terus apa yang bisa meningkatkan, kayak meningkatkan penjualan apa gimana. Nah dari situ aku juga tertarik sampai buat pengaplikasian ekonominya ini aku buka rekening saham gitu buat belajar. Nah dari situ kan bisa baca tuh valuasi perusahaan apa gimana. Nah dari situ guru ekonomi kelas 10 yang sekarang udah pindah, Miss Ita, mungkin nonton, dia bilang kamu kalau suka ekonomi coba aja, nggak apa-apa lintas jurusan, tapi kalau mau ya sesuai sama passion kamu. Sampai Marco juga bilang, kamu itu salah jurusan, nggak usah di IPA, masuk pindah IPS, kamu kan jago ekonomi. Iya. Ini di IPA. Emang begitu kenyataannya sih. Jadi kalau dia pindah lumayan ya, kurang maju saingan aja, ya. Ya ini emang kadang-kadang si Marco. Tapi kenyataan sih rata-rata orang ekonomi itu dari IPA. Terus kemudian Lintas bukan jurusan. dari IPS loh. Terus kemudian apa itu ekonomi, kemudian bisnis, statistik, accounting, semua dari IPA. Iya, karena dasarnya udah di IPA. Dasarnya kan matematikanya. Udah enak. Iya. Jadi nggak salah jurusan. Kamu benar-benar memang pas di sini. Tinggal linjur nanti. Jangan libur juga dong. Nah, di akhir nih ya, cita-cita kalian apa nih? Habis ini kan tadi katanya pengen dapat jalur undangan. Sebenarnya sekalian nih diumumkan di semuanya. Siapa tahu ada sponsor apa nih yang kalian pengen masuk kemana nih? Kalau aku pengen banget jadi apa ya, mahasiswa di ITB. Terutama sekolah teknik elektro dan informatikanya. Nah, itu aku pengen masuk situ. Nah, terus setelah
lulus dari perkuliahan, rencananya aku pengen ikut banyak kayak himpunan karya ilmiah. Jadi aku pengen banget jadi salah satu ilmuwan yang Penemu. iya, yang ada di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, itu aku pengen salah satu bagian itu. Kalau kamu suka di LIPI, ya ini kenapa kamu nggak ngambil matematika murni? Nah, itu dia pertimbangannya juga. Kenapa ya aku? Karena Mungkin- buat saya gini, nanggung banget. Iya sih. Kamu nanggung. pengennya masuk ke LIPI ya, tetapi kamu mau ngambilnya matematika terapan istilahnya ya. Itu nggak nyambung nih. Kalau kamu mau cari duit, setelah itu mau kerja, nah kamu harus ngambilnya di matematika terapan seperti yang tadi kamu informatika dan sebagainya. Tapi kalau kamu suka buat masuk ke LIPI, jangan salah. Mending ngambil matematika murni, kamu akan terusannya ke LIPI pasti. Iya sih. Diincernya pasti ke LIPI nanti. Iya pasti. Cuma belum pede. Tapi kalau ke informatika kamu salah jalur. Tapi aku sejak dari SMP SMA pun suka ngoding programming. Nah kalau gaming lain lagi ya. Iya. Mulailah dari nge-hack game. Nah jadi ya maksudnya kita mesti tahu arahmu. Sayang banget soalnya kalau kamu suka matematika seperti ini dan kamu pengen jalur LIPI, kamu masuk informatika itu rada-rada sayang. Kecuali kalau memang benar-benar kamu mau full di situ ngoding, wah itu lahan basah tuh buat cari duit. Tapi bukan ke LIPI ya arahnya lebihannya Beda ya. sih, beda. Beda, ini rada-rada arah beda nih. Beda. Oke, tapi kalau John, Kalau aku ya tanya Tuhan lebih lagi nanti. Kalau Biar kampus- Tuhan yang tentukan. Kalau kampus aku juga pengen sama kayak Marco di ITB juga. Nah, tapi kita beda fakultas. Nah, kalau aku lebih minat di pertambangan atau perminyakan gitu, FTTM. Nah, untuk pilihan keduanya mungkin masih aku pertimbangin untuk teknik sipil. Soalnya aku kepikiran pengen punya gelar insinyur gitu. Jadi biar seenggaknya berguna lah buat bermanfaat buat orang lain juga. Toh selain dari bisa buat kerja di kontraktor bisa juga ngajar mungkin. Nah, gitu. Tapi pertambangan juga kamu bisa sih. Sekarang sebenarnya salah satu yang paling dibutuhkan di Indonesia itu pertambangan. Ya kita tahu ya ada nikel, Indonesia itu ada Freeport dan semua tenaga asing. Saya percaya harusnya tenaga harus ada anak-anak negeri yang benar-benar keren ya. Masa semua yang bikin yang garap semua asing. Iya, harus nasional sih. Harus nasional kan. Nah ini saya sih sangat mendukung kalau kamu di pertambangan. Apalagi kalau menurut saya Indonesia itu sekarang kan semuanya terbesar. Nikel itu terbesar di dunia. Benar, Di benar. Papua itu. Bukan cuma Papua, Sulawesi juga dan sebagainya itu terbesar. Kan sayang banget kalau misalnya jatuhnya semua. Dan semua sekarang siapa yang garap? Semua asing. Nggak ada satupun yang anak negeri. Kepalanya masih asing. Semuanya. Dan yang lucu itu begini kalau misalnya pertambangan ya. Kalau yang garap anak negeri, anggaplah gitu ya. 1 kilo gitu ya. Tanah. Mungkin dia bisa dapat nikel misalnya 9%. Tapi kalau yang bikin yang nambang ini Cina nih, terutama Cina ya. Bisa sampai 20%. Perbedaannya itu signifikan banget. Nah, mereka punya teknologi dan cara-cara. Nah itulah kenapa sampai hari ini anak negeri tidak mendapat kesempatan. Karena begitu berbanding hasil, itu hasilnya sangat mengerikan. Iya, benar sih. Nah jadi ibu dukung banget kalau kamu memang mau ke pertambangan. Kenapa kamu nggak ngambil UI? UI pertambangannya juga keren loh. Sebenarnya ada kepikiran juga di UI, cuman karena ini salah satunya Marco dibilangnya simak UI susah. Jadi Apa maksudnya? jadi Itu Masuknya jalur. iya ujian kita- mandiri. Ya ujian mandiri untuk ke UI itu kita ada seleksi undangan, seleksi bersama sama yang mandiri itu yang simak UI kayak Iya. soal dari mereka. Nah di Marco bilang
itu susah yang Iya. bisa masuk itu Kalian yang sudah aku menaklukkan sebutin itu. sekian banyak masa takut. Ya, Hajar aja kalau mau. jalur undangan. Karena setahu saya UI cukup keren dan nggak sesusah yang kamu bayangkan. Karena teman saya yang biasa-biasa aja masuk semua ke pertambangan UI. Tapi banyak. memang mandiri, ambil jalur mandiri. Oh, jalur mandiri. Itu lebih ke bayar mandiri sih. Betul. Tapi kan itu tergantung prestasi. Iya, bisa Jadi kalau beasiswa. kamu misalnya nilainya sekian, ya, kamu bayarnya murah. Iya, Jadi itu beasiswa. beasiswanya berdasarkan Persenan, nilai. ada persenannya. Terus berdasarkan IP juga. IP 4, kamu bayar cuma 10% gitu misalnya ya. IP turun aja 3,7, bayarnya udah 50 kalau nggak salah. Udah beda. Iya, turun Jadi- nilai. Harus turun. tahan. Iya, jadi tahan IP maksudnya memang. modalnya begitu tuh. Ya. Tapi saya berharap kalian sukses. Nah, terakhir sekali sampaikan pesan buat semua anak supaya semua anak tidak benci matematika tapi gaspol kayak kalian. Oke, Marco dulu. Oke, pesannya buat utamanya untuk anak-anak yang nggak suka matematika. Matematika itu indah gitu. Jadi jangan ngelihat awal-awal tuh jangan udah mindsetnya puyeng dan puyeng gitu. Sebenarnya nggak puyeng. Kalau kita misalkan kita teliti lebih lanjut, kita lihat lebih lanjut, itu banyak banget pola-pola yang apa ya istilahnya membuat kita kayak puas gitu rasanya kalau ngelihat itu. Jadi ketika kita nyelesain soal, ketika kita problem solving itu perasaan pas kita mau nemuin jawabannya itu yang paling enak dan paling seru. Dan yang paling serunya lagi tuh pas nemuin jawabannya. Nah itu jadi menariknya matematika tuh di situ. Jadi kita nggak cuman menghafal, tapi kita harus berpikir gitu. Gimana caranya supaya problem ini selesai gitu. Jadi pesannya sih ya jangan menganggap matematika itu serem gitu. Nggak seserem itu kok gitu. Seru malah gitu. Nah, kalau dari aku, kita semua itu kan punya nilainya masing-masing. Cukup kita kembangin, terus kita gali potensi kita masing-masing. Terutama kalau misalnya untuk yang suka fisika atau yang belum demen fisika. Fisika itu sebenarnya nggak begitu susah. Cukup kamu bisa bayangin aja di kehidupan sehari-hari kayak gimana. Terus kamu bisa cari contoh nyatanya begitu. Contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari. Terus kamu pahami. Nah kuncinya itu dipahamin, nggak cuma dikasih rumus, kamu kerjain ulangan, habis itu lupa. Nah kalau kayak gitu ya jelas nggak bakal bisa. Kalau kamu pahamin, pasti bisa gitu. Sip. Terakhir, yang pasti jangan lupa kalau kita ini semua punya talentanya masing-masing, semua punya kelebihannya masing-masing. Ada yang di matematika, ada yang di fisika, ada bahkan yang di hal-hal yang lain selain secara akademik. Tapi yang pasti jangan pernah menyerah, 20 kali gagal, ternyata ke 21-nya berhasil. 6 kali gagal ya, 7 kali gagal, yang ke-8 ternyata berhasil. Tidak ada yang mustahil kalau kita ini mau berusaha. Tidak ada yang mustahil kalau kita ini mau berusaha. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA. Tuhan Yesus memberkati dan sekali lagi ketekunan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan